Kebiasaannya meneguk minuman keras, sehingga membuatnya tak bisa lagi membedakan mana yang baik dan buruk. Namun pada akhirnya dia mendapatkan derajat yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Sobat Ngaji TV, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah seorang pemabuk yang mendapatkan derajat yang begitu tinggi di sisi Allah melalui berkah solawat. Kisah ini pun banyak termaktub dalam kitab-kitab para ulama. Namun sebelum lanjut ke kisahnya, alangkah baiknya ringankan jari sobat semua untuk subscribe, like, komen dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian semua. Jika sudah, langsung saja kita bahas di Ngaji TV. Membaca solawat memiliki keutamaan yang tidak diragukan lagi. Banyak kisah menakjubkan yang dialami oleh ahli solawat. Nabi menjelaskan bahwa bacaan solawat yang dibacakan oleh umatnya akan dibalas 10 kali lipat. Sebagian ulama bahkan menegaskan solawat dapat menuntun seseorang menempuh jalan suluk. Solawat sebagaimana ayat suci Al-Quran bernilai pahala dengan membacanya, meski tidak mengerti kandungan artinya, berbeda dengan zikir-zikir yang lain. Ada satu kisah menarik berkaitan dengan keutamaan membaca solawat. Kisah ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Tanqihul Qaul. Syekh Nawawi mengutip cerita ini dari sebagian kaum sufi. Diceritakan bahwa salah seorang tokoh sufi memiliki tetangga yang pemabuk. Kegemarannya menenggak minuman keras berada dalam taraf di luar kewajaran dan melebihi batas, hingga ia tidak bisa membedakan hari sekarang, besok atau kemarin. Ia hanyut dalam minuman keras. Pemabuk ini berulang kali diberi nasihat oleh sang sufi agar bertobat, namun ia tidak menerimanya, ia masih tetap dengan kebiasaan mabuknya. Yang menakjubkan adalah saat pemabuk tersebut meninggal dunia, dijumpainya oleh sang sufi dalam sebuah mimpi. Ia berada dalam derajat yang luar biasa mulia, ia memakai perhiasan berwarna hijau, lambang kebesaran dan kemegahan di surga. Sang sufi terheran-heran, ada apa gerangan? Mengapa tetangganya yang seorang pemabuk mendapat kedudukan semulia itu? Sang sufi bertanya, "Bima nilta hadhihi al-martabata al-'aliyata?" dengan sebab apa engkau memperoleh derajat yang mulia ini? Kemudian pemabuk menjelaskan ihwal kenikmatan yang dirasakannya. Si pemabuk berkata, "Hadartu yawman majlis adh-dhikri, fasami'tu al-'alima yaqulu, man shalla 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, wa rafa'a sawtahu, wajabat lahu al-jannatu. Thumma rafa'a al-'alimu sawtahu bis-salati 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. ورفعت صوتي ورفع القوم أصواتهم فغفر لنا جميعا في ذلك اليوم فكان نصيبي من المغفرة والرحمة أن جاد علي بهذه النعمة." artinya, aku suatu hari menghadiri majelis zikir, lalu aku mendengar orang alim berkata, barang siapa bersalawat kepada Nabi dan mengeraskan suaranya, surga wajib baginya. Lalu orang alim tadi mengeraskan suaranya dengan bersalawat kepada Nabi. Aku dan jamaah juga mengeraskan suara seperti yang dilakukan orang alim itu. Kemudian Allah mengampuni kita semuanya pada hari itu, maka jatahku dari ampunan dan kasih sayangnya adalah Allah menganugerahkan kepadaku nikmat ini. Dari kisah singkat ini, memberi pelajaran kepada kita bahwa, sungguh luas ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Bisa saja si pemuda ini menjelang akhir hidupnya, dia bertaubat kepada Allah dan Allah pun menerima taubatnya, sehingga dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dan diberikan derajat yang tinggi melalui solawat tersebut. Demikian keagungan dan kehebatan membaca solawat, hingga dirasakan manfaatnya oleh seorang pemabuk. Kisah tersebut terang saja bukan hendak membenarkan praktik mabuk-mabukan yang memang diharamkan dalam Islam. Cerita itu sekadar merefleksikan keistimewaan solawat yang bisa mengantarkan seseorang pada samudera kasih sayang dan pengampunan Allah. Semoga kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah untuk istiqomah membaca solawat dan diakui sebagai umat baginda Nabi.